gue lagi podcast, kita udah nggak butuh lu gitu. Nggak butuh. Udah ya, kita udah end sekarang. Halo guys, jumpa lagi dengan gua. Kali ini gua khusus sendiri. Nggak tahu nih teman-teman gua Fahmi? Hah? Ngapain lu? Hah? Weh, sobat bacot, ada Katanya nggak bisa. Itu gimana sih? Duduk dulu. Aduh, apa kabar nih? Nyaris gua klik. Ngomong apa anjing? Habis ada kursi. Oh gitu ya. Jadi gua Oke, merasa oke. terpanggil untuk datang. Halo guys, jumpa lagi dengan kita berdua, gua dan Raka. Bayu. Kali ini di episode kali ini Bayu Bubar. Kenapa ya? kan poinnya paling tinggi kemarin, makanya kita keluarin. Kita keluarin benar. Dia udah nggak ada di level kita gitu, udah di atas. Jauh. Ayo kita tendang aja lah. Kita Ya. suruh bilang cari aja podcast yang lain gitu. Ya benar. Katanya dia kemarin mau review makanan gitu ya di podcastnya ya. Iya. Bikin podcast baru namanya Bacotin Makan ya. Jadi Bacoters boleh kirim ke DM kita di Twitter maupun di Instagram untuk menggantikan Bayu. CV-nya aja. Jangan bercanda. Oke, jadi di game week kelima ini ya. Game week 6. Kelima? Game week kelima kemarin ya. Kemarin ya. Oke. Udah lama nggak berdua ya. Udah lama nggak berdua. Jadi di game week ke-6 ini kita mau bahas untuk yang pertama adalah strategi transfer dari kita berdua. Dan ada lagi tambahan yaitu best 11. Bisa bacotin. Bacotin, bentar. Ya bye. Gue lagi podcast, kita udah nggak butuh lu gitu. Nggak butuh. Udah ya, kita udah end sekarang. Oke. Ntar di strategi transfer gue masukin dah video terakhir lo. Oke, siap. Minta dimasukin. Bayu. Masih mau dia sama kita? Masih mau, nyesel kayak yang kemarin marah-marah sama kita. Oke, sebelum kita jelaskan lebih dalam, gua mau ngajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Jadi game ini merupakan game olahraga sepak bola yang membutuhkan strategi dalam menyusun tim untuk memilih pemain gitu. Betul. Jadi game ini pasti seru. Kenapa seru? Karena selain berkompetisi itu ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Betul, karena udah lama gue ngeliat. Berlian kemenangan itu senilai Rp200. Ya. Satu berlian kemenangan senilai Rp200 yang dapat lu tukarkan di GoPay dan link aja. Dan uniknya lagi, berlian kemenangan ini setelah pertandingan selesai langsung cair dan mendapatkan gitu. Terus pasti kan ada yang nanya nih, gimana sih caranya buat mendapatkan berlian kemenangan yang lebih gede gitu? Gimana? Caranya mudah. Kasih tahu nih, Tinggal lu pilih yang namanya kategori kontes besar. Kontes besar ini adalah salah satu pertandingan besar atau big match yang pastinya hadiah berlian kemenangannya itu ribuan atau puluhan gitu. Banyak ya? Banyak dibandingkan jadi, yang lain-lain. Jadi kebayang kan satu berlian kemenangan senilai Rp200, lu kalikan banyak, wow. Ada 1000 berlian kemenangan itu, Gitu. 1000 langsung. Terus gimana caranya biar kalian dapat memainkan aplikasi MPL Fantasi ini? Nah, bagaimana Rap? Caranya yang pertama kita download dulu dong. Yoi. Aplikasinya di download dulu di handphone kalian. Cara downloadnya gampang banget. Tinggal ketikkan di browser kalian id.mpl.live/fantasy. Nanti keluar websitenya ada tulisan besar warna hijau, tulisannya download sekarang. Udah tinggal klik aja, nanti langsung terdownload di handphone lu. Setelah download, langsung otomatis terinstall dong. Setelah terinstall, langsung lu registrasi deh, masuk ke aplikasi MPL Fantasi. Nanti di aplikasi halaman mukanya itu, di halaman muka aplikasinya akan ada 3 opsi di bagian bawah. Nah, yang di tengah-tengah itu ada opsinya adalah Fantasy. Nah, di situ yang akan kita mainkan, yang akan kita analisa, yang akan kita berikan strateginya nanti di episode-episode berikutnya. Iya. Jadi kebayang kan, caranya mudah, cukup lu tinggal download aja gitu, dan registrasinya juga gampang. Betul. Nah, kompetisi Inggris ini kan juga sudah berjalan ya. Iya. Nah, kompetisi Inggris ini kan juga sudah berjalan. Nah, Jadi jangan lewatkan keseruannya. Kenapa? Betul. Karena pertandingannya lengkap di sini. Lengkap Kontes banget. gratisnya juga banyak. Tinggal lu mainkan dan jangan lewatkan keseruannya. Yoi. Yuk download sekarang. Download. Nah, sekarang kita masuk ke menu hidangan utama kita di episode di Game Week 6 ini gitu. Pertama, strategi transfer. Strategi transfer. Tapi sebelumnya kemarin ada yang kalah.
sengaja datang buat ini ya, nonton gua live ya. Kemarin nggak puas nonton gua makan pare dari ini ya, dari layar. Oh mas tidak aja, kali dia mau belinya ini apa namanya yang Nih, gua keluarin dulu biji-bijinya ya. Jadi kemarin udah pahit, yang sekarang yang asem-asemnya ya kan. 1/4 dulu ya. Jadi sebelum masuk segmen strategi transfer kita bakar review lemon. Nah, bisa-bisanya gua kalah lagi loh. Tapi ini mending daripada pare sih. Jadi kita memang mau dukung Raka tuh hidup sehat gitu. Besok katanya mau makan belimbing. Pas banget. Oke, ceritain dulu gimana game kemarin kenapa? Ntar gua lagi orang lagi customer sudah cerita. Tangan gua sampai perih coy. Oke, jadi yang lalu-lalu sudah tidak bisa dibahas lah. Parah lah, hancur lah. Gimana? Ini gua sampai udah gua sedikit melupakan karena kan udahlah gua lupakan aja, udah hancur-hancuran poin ya. Kan lu wildcard ya kemarin ya? Wildcard, kemarin yang berhasil tuh cuma Alonso doang. Yang nailed itu Ronaldo oke lah nyetak gol, Bamford kasih assist gitu. Tapi yang lain-lain tuh gue punya Markal yang secara mengejutkan Brentford menang di kandang Wolves 2-0 ya kan. Yang kita analisa itu bakal clean sheet ya, Won. Iya, makanya. Emang beginilah FPL nih. Tuh, terus Lukaku cuma 2 gol. Trent Alexander-Arnold yang gua kaptenin kagak dimainin. Terus ya sudahlah. Terus di game Poin lu berapa? Nggak usah disebutin. Poin lu berapa? Poin gua nggak terlalu kecil sih. 38. Oh 38 mah itu seharga nasi padang paket komplit itu mah. Hari pertama poin gue cuma 11 coy. Oh iya. Dari 5 pemain 11 gue. Jadi dari pertandingan di hari Sabtu itu gue udah nganalisa nih tim lo ini bakalan lagi makan lemon gitu. Tapi enak ya. Alhamdulillah sehat. Habis makan lemon jadi aus loh, sumpah. Jadi Sumpah aus gue. pertanyaannya nggak boleh minum. Mana ada nggak boleh minum, kamu. Oke, terus strategi besok transfer gue. Gimana nih? Sebenarnya gue mau keep transfer dulu ya, karena gue pengen ngambil Mohamed Salah. Tapi sepertinya kalau misalkan dilihat dari kondisi tim gue yang sekarang, gue punya Ayling, TAA sama Bamford. Kemungkinan besar gue harus melakukan transfer, terutama di Bamford. Jadi gue pengen ambil lagi Antonio yang kemarin membuat gue makan pare. dia gua kaptenin saat dia -1. Jadi -1 dikali 2 berapa nih? -2. Jadi kemungkinan besar gue akan take out Bamford dan ambil Antonio, tetapi ya nanti gue mau lihat dulu kondisi. Ini kan transfer ini gue agak sedikit terpaksa karena kondisi tim gue banyak yang cedera ya, ada 3 pemain yang cedera. Cuman gue akan melakukan deadline transfer lah istilahnya. Jadi gue mendekati deadline pas lagi mungkin nanti kita silau. Gitu ya. Dapat bisikan-bisikan galau dari teman-teman bacot. Bisikan jahanam itu. Iya, bisikan-bisikan yang menginspirasi, mungkin gua akan melakukan transfer saat silau. Oh gitu ya. Nanti kalau ada ya kan, kalau ada silau gitu. Jadi gua masih keep dulu untuk kondisi yang sekarang saat kita take ini gua keep dulu, tapi targeting gua adalah Bamford to Antonio. Karena apa? Karena Antonio juga mempunyai fixture yang bagus. Iya emang sih. Gitu besok melawan Leeds yang kemungkinan besar tanpa Ayling ya. West Ham juga kemarin lawan MU gua akuin bagus mainnya bagus dan berani menyerang. Jadi menurut gua West Ham aset menyerang West Ham masih menjanjikan. Gitu kalau dari gua. Lo gimana, Mi? Oke, kalau dari gua itu strategi transfer gua ya. Tapi gua jelasin dulu. Poin gua kemarin itu 57. Jauh ya. Jauh. Tapi masih ada lebih bagus di atas gua gitu. Cuman yang bikin sial itu kan kemarin itu gue udah sempat senang tuh di paruh babak pertama itu Tottenham kan ini ya udah 0-0 nih sama ini nih sama Chelsea. Wah ya, bakal 6 nih poinnya nih, clean sheet gitu kan ya. Totonya Chelsea di babak kedua. Oh, lu punya Reguilon ya? Iya. Waduh, bener-bener Kante
membinasakan 6 poin gua gitu. Jadinya yang tadinya pengen 6 poin jadi dapat 1 poin doang. 1 poin ya karena kegagalan 3. Target gua kan harusnya 60 lah poinnya gitu kan. Nah, untuk di game week ke-6 ini gua kepikiran sekarang mau Ngambung. Gua kepikiran sekarang mau transfer Greenwood. Kenapa Greenwood? Gua ngeliat juga sejak kedatangan Ronaldo ya. Lu kayaknya tersiksa banget gitu. Asem banget. Terus gua ngeliat Greenwood itu sejak kedatangan Ronaldo udah nggak fleksibel lagi gitu pergerakannya gitu. Jadi Ya, memang betul. diposisikan di posisi itu saja. Dan sekarang itu nggak berani mendekati kotak penalti gitu. Jadi bola itu bertuju semua ke Ronaldo. Oke. Nah kemarin pun poinnya tuh waktu lawan apa ya, yang Newcastle ya. Newcastle itu kan sebenarnya poin assist yang dibilang beruntung ya. Beruntung lah. Karena deflected. Dari kiper kan. Betul. Terus disenggol lagi sama Ronaldo. Ya. Nah, gua ngeliat kemarin itu pertandingan kemarin. Aduh. MU walaupun sejelek-jeleknya mainnya tapi bola itu tertuju ke Ronaldo semua. Greenwood enggak. Oke. Dia nyari bola sendiri gitu. Jadi gua kepikiran keluarin Greenwood, masukin siapa? Ini gua baru, mungkin orang-orang udah transferin nama ini ya, Ben Rahma. Oh, Yang kemarin nggak boleh. Dan gua ngeliat memang kemarin itu dia, waduh, bener-bener, gigi. ya begitulah. Berani nge-shoot juga gitu. Jadi kan bisa poin assist, poin ini ya, poin ngegolin juga ya, berpotensi ngegolin juga gitu. Atau asis kalau mantul. Nah, kalau gua ngeliat juga asisnya juga bisa poin asis, ada peluang karena dia ngatur serangan juga, ngebantu gitu. Karena Ben Rahma ini posisinya juga depan banget sih. Iya, depan banget ya. Di Nah, West Ham tuh. kemudian kepikiran ngeluarin Cuco dari Watford. Cuco siapa? Itu banyak banget anjir. Kok lu bisa ngeluarin pemain cadangan buat Ben Rahma? Emang duitnya banyak? Enggak, kan gua ada 2 free transfer. Greenwood sama ini kan. Oh iya. Nah, itu gua mau masukin Puki. Kemarin kan ngegolin juga nih. Biasanya kalau kerannya udah kebuka, nah apa namanya? Ini kan kita nggak tahu nih, fantasi ini kan kita nggak tahu nih. Iya. Banyak kejutan biasanya gitu. Biasanya kalau udah kerannya kebuka itu gampang terus-terusan. Apalagi kan biasanya musim dulu itu sebelum-sebelumnya kita kenal dengan Puki Party. Puki Party. Gue pengen masuk ke Puki Party gitu. Widih, jangan sampai ketinggalan ya. Ya, nggak mau ketinggalan gitu. Nah, jadi ya itulah sedikit gambaran dari transfer gua. Oke, itu dari gua. Sekarang yang tadi nelpon gua nih, Bayu. Katanya sebelum please dong, video terakhir gua dong. Video terakhir. Bercanda. Jadi Bayu memang ada urusan di minggu kali ini, jadi belum sempat join ya. Jadi kita langsung aja tayangin video Bayu langsung dari Zimbabwe. Bay, gimana Bay? Halo, sekarang lagi di rumah orang tua gue nih, jadi suasananya agak beda. Nah, strategi transfer yang gue lakuin kemarin, poin gue lumayan besar ya di atas rata-rata 69, saya lihat di samping. Cuman defendernya memang game kemarin kurang bagus poinnya. Kemarin gue transfer besar, poinnya mantap 15, dan Salah dan Ben Rahmat ternyata return juga. Jadi midfield kayaknya seperti yang gue sampaikan kemarin, midfield budget lagi naik daun. Untuk game week depan, gue akan mentransferin midfielder juga karena melihat ada potensinya yang cukup bagus. Yaitu gue transfer out PP Arsenal melawan Spurs. Gue sebenarnya kan udah bilang gue PP ini untuk menyerang 2 fixture, ternyata hanya dapat 1 assist. Gue berharapnya dapat lumayan lah lebih, cuman dapat 1 assist doang. Besok lawan Spurs kayaknya first team ini juga udah mulai membaik ya, dan Arsenal ternyata serangannya kurang begitu bagus. Oke lah kalau lawan tim masih kecil, tapi kalau lawan Spurs yang ngerti cara defensif,
kayaknya gue mau buang dulu Arsenal, jadi PP gue transfer out, gue ganti ke Conor Gallagher, Crystal Palace gue ambil. Alasannya karena dari eye test, Conor Gallagher ini dia posisinya itu benar-benar di belakang striker, jadi second striker. Apalagi Crystal Palace dan Brighton ini kan derby A23 disebutnya. Gue melihat head to headnya dari dua pertandingan ini jarang clean sheet. Dan kita tahu Brighton itu, gue kan punya dua defensif Brighton ya. Dan itu ngeselinnya kemasukan satu gol tuh ngeselin banget. Dan besok lawan Palace kayaknya susah untuk clean sheet. Bahkan kedua tuh susah untuk clean sheet. Karena dilihat dari head to headnya derby ini golnya agak cukup banyak. Nah, kita attack di fixture yang sebanyak gol ini, gue ngambil Conor Gallagher buat menggantiin PP. Selain itu juga ngambil service, untuk semua service di Crystal Palace. Dan Brighton itu kemarin gue lihat lawan Leicester rentan sekali kemasukan big chance itu dari service. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, Best Bacotin. Yoi. Nah, untuk Best Bacotin kita kemarin berhasil mengumpulkan poin. Lihat aja di tampilan layar. Lupa kan kalau? Udahlah, gitu aja. 70-an coy. Ya, Oke. Nah, untuk di episode kali ini, untuk Best Bacotin kali ini, kita memakai formasi 3-4-3. Di posisi kiper ada McCarthy, besok melawan Wolves. Kenapa kita pilih McCarthy? Kemarin kan Wolves lu tahu sendiri serangannya kayak gimana. Serangannya jelek, secara Jelek banget. bagus. Tapi buntu. Asli itu yang bikin Buntu. kenapa Wolves nggak jadi pilihan ya. Maksudnya aset serangannya pun menurut kita sih kurang. Ya gitu-gitu aja. Iya, gitu. Jimenez masih di apa namanya? Nggak tahu, semenjak insiden berbenturan kepala itu jadi lupa main bola kayaknya. Iya. Makanya itu kenapa kita ambil McCarthy, selain opsinya juga murah kan? Murah, McCarthy kan. 4,5 ya. Jadi untuk di posisi kiper kita bisa analisa ini bakalan clean sheet di game kali ini kita. Betul. Oke. Kemudian masuk kita ke posisi D. Ada 3 defender. Yang pertama ada Alexander Arnold. Nah, kapten lu kemarin gak main nih. Kapten gua nggak. Kata Klopp lu katanya. Iya, Ngeselin banget kan? Sumpah itu tiba-tiba nggak main gitu. Jadi kalau ya Trent Alexander-Arnold kenapa kita ambil? Besok akan melawan Brentford walaupun away ya, kandang Brentford, dan kemarin Brentford berhasil mengalahkan Wolves 2-0. Tetapi ya sekarang lawannya Liverpool, bukan Wolves. Dan Liverpool ini lagi di fase yang bagus gitu. fase yang bagus, betul. Liverpool sama Chelsea sama-sama di fase yang lagi bagus ya. Dan Trent Alexander-Arnold saat kembali nanti pastinya kan dia akan mengambil free kick, mengambil corner kick gitu. Jadi potensi dia untuk attacking returnnya bagus. Pasti ini udah berkali-kali kita bahas lah ya kalau Trent Alexander-Arnold. Dan defensifnya juga Liverpool ya lawan Brentford yang kemungkinan menurut gue ya Brentford di awal-awal musim ini banyak bermain bertahan. 11 pemain bertahan sampai Tony nggak poin-poin karena mainnya bertahan banget. Dan besok kemungkinan besar Brentford nggak akan berani bermain menyerang. Iya betul, nggak akan seberani waktu melawan Wolves kemarin. Jadi asetnya defensif asetnya Liverpool ini sangat menjanjikan sih. Nah, terus yang gue suka dari Liverpool ini, makan dulu dong, biar sehat. Yang gue suka dari Liverpool ini adalah aset Liverpool ini nggak seribet asetnya Man City gitu. Iya bener. Jadi gampang banget ditebak yang bakal main itu siapa. Pasti Alexander Arnold, Salah atau Mane gitu. Itu pasti udah 3 trisula itu bakal Jota juga gitu. Jadi Klopp itu nggak terlalu ngide-ngide gimana gitu. Masih hidup nggak? Jadi Alexander Arnold bisa kita analisa bakal gemilang juga di game kali ini gitu. Betul. Next, kemudian ada devnya Everton, itu Keane. Besok lawan Norwich. Nah, Norwich ini sendiri, lu tahu sendiri kan? Posisi belakangnya tuh masih lemah juga gitu. Betul. Masih butuh perbaikan. Dan
ada kelemahan kalau kata Bayu kemarin ya, mantan bacotin ya. Nggak bercanda. Sisi lemahnya itu di back kiri ya, di sisi kiri ya. Norwich ya, sisi namanya. Gue sambil makan dia udah gitu kan. Ya. Sisi lemahnya itu di kiri, dan gue ngelihat potensinya Kim ini kan juga sering membantu serangan ya. Betul. Ada kalanya dia Dia kalau corner pasti masuk. gitu kan, maju kan, dan itu bisa menjadi salah satu poin lah buat Kim kenapa kita memilih di game kali ini gitu, bisa menciptakan peluang dan berpotensi gol ya, seperti itu. Ya. Kalau clean sheet sih gue belum terlalu yakin ya, karena kenapa Pasti lo berharap Puki ya. Puki sih sebenarnya, karena kita nggak boleh ngeremehin juga gitu, seperti itu. Bukan ngeremehkan, cuman kalau gue sih masih yakin clean sheet sih. Kalau gitu. gue ya, cuman kalau lu kan karena lu transfer in Puki, pasti lu punya pertimbangan sendiri kan. Iya. Kenapa si Moiskin ini? Iya, kalau pikiran kita sama lah, bukan bacotin namanya udah. Iya. Nggak ada bacot ya udah. Bacotnya, oke. Oke, habis video ini kita berantem kok masalah Puki sama Kim. Oke, sip. Kemudian next ada Pereira. Besok itu lawan Burnley ya? Burnley? Iya, Oh ya, lawan Burnley. dari Leicester. Khusus ini ya Pereira ya. Kenapa kita Pereira? Sebenarnya kan kalau kita lihat berdasarkan segi penampilannya, dia sudah mengumpulkan 1 assist ya. Iya, sudah 1 assist. Nah, besok itu melawan Burnley. Dan Burnley ini kemarin kan kita lihat memang melawan Arsenal kalah ya, 0-1 ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi awal kebangkitan dari Leicester yang kita tahu lagi terpuruk Lagi gitu. banyak terpuruk ya. Jadi untuk pertandingan ini pasti Leicester bakal mati-matian gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kalah itu bakal telat lagi startnya gitu. Dan juga main di home kan. Main di home. Ini adalah titik balik gitu. Dan Pereira kita ngelihat dari segi serangan juga ya, titiknya ya. Back yang sangat menyerang juga di sisi kanan dari Leicester gitu kan. Ya bisa poin-poin inilah assist gitu. Poin-poin assist lah. Nah, apalagi Burnley gua ngelihat kemarin pas lawan Arsenal serangannya emang lumayan bagus ya, cuman gimana ya? Ada analisa gua kalau Leicester ini berpeluang untuk clean sheet gitu. Seperti itu. Iya, benar. Dengan mengandalkan etikingnya dari Pereira. Udah dari segi Defender. udah ada 3. Kemudian kita lanjut ke Midfielder. posisi tengah ya. Ya. Ada Gray, ini pemain gua nih. Oh, main lo gimana? Ini masih yang gua keep. Lawan Norwich Besok ya? lawan Norwich. Yep. Lagi-lagi dari sisi kiri, gitu kan. Ini kan juga kalau gua ngelihat Gray ini kan lumayan cukup liar juga ya. Lihat. Apalagi kan sekarang memang kemarin sih kalah ya Everton ya. Everton kemarin kalah 3-0 dari Aston Villa ya. Iya. Yang memang Aston Villa kemarin itu bagus banget mainnya, kalau gua ngeliat lagi bagus banget, koordinasinya jalan. Dan untuk Everton melawan Norwich harusnya Gray bisa menunjukkan kualitasnya lagi seperti game-game sebelumnya gitu. Karena Norwich gua lihat juga masih butuh adaptasi ya untuk kembalinya ke Premier League gitu. Norwich itu kalau kata fansnya ya, kalau gue lihat ya, Norwich itu terlalu hebat untuk Liga 2. Liga 2. Tapi terlalu inferior untuk Liga 1. Jadi ada di Liga tengah-tengah ini. Gitu. Promosi untuk Iya memang benar. degradasi. Nanti promosi lagi untuk degradasi terus ya. Jadi kayak pas naik kaget gitu kan gitu. Mereka terlalu lemah kalau Untuk Gray besok bisa jadi bakalan poin ini sih kalau gua ngelihat ada potensi ngegolin. Tapi kalau misalkan lu ragu, bisa ngambil Docoero juga. Docoero ini juga bisa ngasih gitu. Iya, feeling Tapi gua bagus. kita untuk game kali ini memilih Gray. Oke, next ada Gallagher besok lawan Brighton. Conor Gallagher nih. Brighton ini lagi bagus. Kenapa kita pilih Gallagher? Nah, dari segi apa kita? Selain Brighton-nya lagi bagus, Crystal Palace juga lagi bagus. Oh, gitu. Terutama sebenarnya kalau kita lihat sih pergerakannya dari si Conor Gallagher ini ya. Kan Crystal Palace juga kemarin kan kalah dari Liverpool kan? Nah, iya beda. Gitu ya? Beda kalah, beda level lah kalau sama Liverpool lah. Besok lawan Brighton di home, dan kalau misalkan kemarin lawan Liverpool pun kita lihat si Gallagher ini adalah pemain yang sangat menyerang. Bahkan dia selalu seperti striker gitu ya. Jadi si Gallagher ini emang pemain yang versatile, punya tendangan juga yang bagus. Gua lihat Gallagher ini waktu di zamannya dia masih di Chelsea ya. Itu dia Chelsea. Iya, dia akademi Chelsea. Terus ya dia pergerakannya bagus. Terus juga secara fisik, postur juga mendukung untuk aerial duel. Jadi
Gallagher ini besok melawan Brighton ya bisa lah memberikan poin-poin bagus gitu ataupun bisa memberikan ancaman-ancaman untuk Sanchez, untuk para pemilik Sanchez ya kan. Jadi yang pemilik defensive asetnya Brighton hati-hati aja besok lawan Crystal Palace, walaupun kalau dilihat lawan Crystal Palace easy lah gitu, cuman susah cuy. Tapi gue berharap juga sih walaupun dia ngegolin, setidaknya kiper gue Sanchez bisa dapat poin save. Betul, gitu. banyak save juga. Karena kan juga suka tiba-tiba nge-shoot gitu kan. Iya. Ya gitu. Nah, next ada Salah besok lawan Brentford. Salah ini ya hampir mirip-mirip yang dijelasin sama Raka tadi ya, Alexander Arnold ya. Dan memang Salah ini di game week kali ini bisa menjadi kapten material gitu. Nah, Brentford yang gua lihat memang kemarin berhasil menang ya lawan Wolves. Betul. Tapi kali ini Liverpool datang ke Brentford itu dengan kondisi yang lagi prima gitu. Ditambah Alexander Arnold kemarin udah istirahat dan kemungkinan memang bisa dimainkan di game kali ini gitu. Udah nggak flu. Tapi nggak tahu kalau Amandelanya kambuh lagi ya. Ada-ada aja. Nah, Salah ini bisa jadi bom nuklir lagi lah gitu. Iya. Meledak gitu. Kemarin ada yang ngomong sama gua sih, sebuah kesalahan tidak memiliki salah. Nah, emang bener kan, salah beneran kan? Iya, dia. Udah lah, kalau gua mau jelasin Salah panjang lebar, lu udah paham lah kenapa kita milih Salah gitu. Nah, terakhir ada Sar, ini yang udah dibahas di game week yang lalu ya. Belum ya sebelumnya nggak banyak template yang masukin Sar ya. Terus Bayu mengatakan di minggu lalu Sar ini aset yang sangat berbahaya dari Watford saat akan melawan Norwich kemarin nih. Karena dia akan mengeksploitasi di sisi kanan backnya Norwich kan. Nah, terus besok akan melawan Newcastle. Di mana Newcastle pun bukan tim yang memiliki defensif yang bagus juga. Buktinya dibantai kan sama MU. Iya, ini dibantai kan. Terus dan Sar ini adalah salah satu pemain yang berani banget untuk menusuk, untuk masuk ke area kotak penalti dan melakukan shoot kencang gitu. Jadi kita melihat Sar ini masih menjadi aset yang bagus untuk melawan Newcastle. At least untuk 2 game week ke depan pun Sar masih bisa dipegang untuk orang yang masih udah beli Sar ya. Iya, ataupun kalau juga poin kan? Iya, kemarin 2 gol. 2 gol gitu. Gila lah. Nah, jadi untuk yang belum punya Sar pun sekarang menurut kita masih belum terlambat sih untuk ngambil Sar sekarang. Gitu. Apalagi besok lawannya Newcastle yang benar-benar gua ngelihat banyak celah di belakang gitu. Banget defensifnya bulu. Iya. Ampun. Gua. Oke, sip. Kita lanjut ke posisi striker. Nah, ini ada Babang Dodo, Ronaldo. Besok melawan Aston Villa. Nah, ini besok adalah partai kandang untuk MU ya. Besok main di Old Trafford dan memang Aston Villa datang dengan kepercayaan tinggi yang bagus, kepercayaan yang bagus gitu. Kenapa? Kepercayaan diri. Iya, kepercayaan diri yang bagus. Kenapa? Karena kemarin kan Aston Villa juga berhasil menang ya. Ya, monggo, nggak usah gua nawarin ya. Tadi gua makan sendiri nggak enak kan gua nawarin. Nah, lu jangan salah ya. Ini Ronaldo tuh kemarin bisa gacor karena makan lemon gitu. Harapannya setelah makan lemon ini besok Bayu makan belimbing gitu. Enggak bercanda. Oke, Ronaldo ini kita lihat memang dari segi permainan MU ini yang gue jelasin tadi, serangan MU tuh tertuju ke Ronaldo semua. Sekreatif apapun MU itu ke Ronaldo juga akhir-akhirnya gitu. Dan memang Ronaldo ini nggak bisa kita remehkan juga, nggak bisa. Karena dari segi speed itu masih kenceng larinya. Nyari peluang juga bagus. Tuh. Buset. Dan juga andalannya MU banget kan? Iya. Juga semua bola masuk ke Ronaldo. Free kick, penalti diambil semua sama dia. Lo nggak lihat Greenwood yang masih muda kalah juga kan sama Ronaldo. Iya. Bolanya ke Ronaldo semua. Yang biasanya Greenwood muter-muter dia di kotak penalti gitu kan. Nggak bisa. Sekarang diganti nama Ronaldo gitu. Jadi memang nggak bisa kita pungkirin kalau besok MU itu serangannya masih tertuju kepada Ronaldo, dan Ronaldo ini masih dalam kondisi fit ya. Jadi gua rasa memang bisa memaksimalkan peluang yang ada gitu. Ditambah dengan dukungan langsung dari Old Trafford. Betul. Oke, gitu. Sip. Kemudian masuk ke welcome back Antonio.
Antonio, terima kasih Bapak Antonio yang terhormat sudah membuat saya makan pare waktu itu -2. -2. Oke, kenapa kita kembalikan lagi si Antonio? Karena kita pengen ngeliat Raka makan pare lagi gitu. Jadi ya Antonio terlepas dari kartu merahnya yang kemarin ya, yang konyol menurut kita ya, menurut gua lah konyol kartu merah. Antonio adalah masih menjadi striker yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan dia baru bermain 4 kali lah ya. 4 kali Antonio sudah mencetak 4 gol. Jadi dari 5 pertandingan ya? Enggak, dia malah dari 4 pertandingan. Iya, Dari 4 pertandingan dia absen kan kemarin kan. Jadi 4 gol dari 4 gol dari 4 pertandingan yang hanya kalah oleh siapa? Dia MU. iya, sama MU ya. Iya kan? Jadi menurut kita dan besok melawan Leeds. Leeds yang sebetulnya Leeds ini adalah permainan Leeds ini adalah permainan yang attacking banget nih. Ya. Jadi Leeds itu bukan tipikal tim yang banyak bertahan tapi banyak bermain terbuka dan Betul. ini akan membuat pertandingannya seru banget nih antara West Ham melawan Leeds. Jadi kita berharap dengan pertandingan seru ini kedua tim saling serang, saling menyerang dan akan banyak gol yang terjadi. Salah satunya pasti di Antonio. Kenapa? Karena menurut gue dari Antonio pun pasti akan sadar dari kartu merah yang kemarin akan membuat dia lebih dewasa gitu. Iya. Akan membuat dia lebih cara bermainnya lebih safe gitu. Dia tahu dia striker yang ganas tapi dia juga tidak bisa mengedepankan egonya sehingga mendapatkan kartu merah yang konyol seperti yang kemarin gitu. Betul. Jadi menurut gua dengan pertandingan yang sangat terbuka ini peluang Antonio mencetak gol pun besar gitu. Kalau Leeds ada Bamford kalau main pun bisa jadi opsi yang bagus sih. Cuman kan sekarang kondisinya dia lagi agak doubtful ya karena cedera ankle. Jadi itu kenapa kita pilih Antonio. Oke. Udah dijelasin panjang sama Raka. Terakhir adalah Lukaku. bukan Iheanacho. Vardy. Nah, Vardy ini rada mirip-mirip ini ya. Penjelasannya rada-rada mirip Pereira ya. Kenapa? Karena ini adalah partai emosional bagi Leicester. Maksudnya partai di mana dia harus bangkit gitu. Apalagi kan pertandingan home ya untuk Leicester. Burnley. Burnley. Burnley harusnya sih bisa menjadi pertandingan yang bisa dibilang mudah ya untuk Leicester ya. Iya. Tapi masih inget nggak musim lalu Vardy itu punya apa ya? Punya rekor gol itu dia satu pertandingan mencetak gol, besokannya absen, besokannya lagi mencetak gol, besokannya absen dan ini lagi terjadi lagi di musim ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Kayaknya anaknya lagi rewel lagi ya. Iya, dia baru mencetak gol di game week ganjil. Ganjil ya. 135 dia mencetak gol. Kalau di game week genap dia belum mencetak gol. Nah, Kemarin itu kalau kita tuh apa namanya gimmicknya itu si Vardy itu ya makan dulu. Karena kemarin kan baru lahir ya anaknya ya. Pas lahir itu nggak tahu dia habis begadang apa gimana performanya tuh Masih angin-anginan gitu. ngebat gue Desember anaknya lagi. Langsung ngedrop dia orangnya. Udah habis ya. Habis. Selamat sudah berhasil menyelesaikan challenge di game week. Nah, hidup sehat, hidup. Lanjut lagi Vardy, bukan lu yang mau dibahas gimana sih? Iya. Gimana? Ya itu, Vardy, ya tadi udah kita bahas. Dia striker mematikan. Tapi Leicester ini ada perubahan gaya permainan. Ya. Memaksakan bermain dengan 3 striker ya. Ya, satu Vardy terus kanan kirinya ada second strikernya. Ya. Beda dengan akhir musim lalu yang ada Iheanacho kan main 2 striker kan. Nah, menurut kita tuh Leicester masih secara serangan bagus. Nah, Vardy ini kalau misalkan yang percaya sama cocokologi mungkin nggak akan ngambil Vardy ya. Iya. Tapi melawan Burnley besok ya gua rasa sih dia akan merubah rekornya yang sekarang yang belum mencetak gol di game week genap ya. Ini menurut gua besok bakal akan mencetak gol melawan Burnley gitu. Burnley kita tahu sendiri pertahanannya juga kurang cukup rapat ya, dan Leicester punya kecepatan di dari midfieldernya juga. Jadi itu bisa membuka ruang banget untuk Vardy mengeksploitasi area belakangnya dari Burnley gitu dan mencetak gol tentunya. Oke. Itu tadi kita udah jelasin 11 pemain yang bakal potensial di game week kali ini. Nah, untuk pemilihan kapten kita tadi setuju untuk memilih Muhammad Salah. Enggak setuju gue. Setuju gue. Makan lemon sosokan ya nggak setuju. Iya. Oke. Besok makan apa lagi nih? Dan kemudian vice kaptennya itu Bang Dodo. Bang Dodo, betul. Oke, penjelasannya tadi udah kita jelasin. Nah,
udah kita bedah, udah kita pilihkan pemain siapa yang bakal potensial. Semoga apa yang kita sajikan di episode kali ini bisa menjadi masukan juga buat kalian menjadi gitu. masukan, menjadi inspirasi dan jadi ide buat kalian. Dan jangan lupa jangan cuma lihat pemainnya, tapi kita harus tahu juga alasan-alasannya kenapa dipilih pemain itu. Apakah cocok untuk tim yang kita punya sekarang atau tidak gitu. Nah, bagi yang belum puas dengan kita, nanti bisa kita lanjutkan di Silau. Bisikan Galau. Bisikan. Itu biasanya kita bakal kita jalankan pas menjelang deadline. Deadline betul. Jadi kalian yang belum puas tinggal gabung aja di acara Silau kita. Nanti itu diskusi terbuka. Iya. Gitu. Jadi jangan lewatkan juga. Iya. Dan untuk game minggu depan Bayu bakal kembali lagi. Gitu. Insyaallah. Oke, untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Kita tutup dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.